kita mau tunduk di hadapan Tuhan. Kita mau diam dalam hadirat-Nya. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali lagi kita bertemu di Rehat, Renungan Hati Sehat. Ya, pada hari ini saya ingin share tentang bagaimana kebaikan Tuhan terhadap kehidupan kita ya semua. Jadi mungkin Bapak Ibu Saudara semuanya di masa pandemi ini pasti kita mengalami banyak hal. Dari segi perekonomian, dari segi pekerjaan pun itu semua berdampak buat kita. Dan mungkin saat ini kita merasakan adanya sebuah kekhawatiran ya. Pasti ada. Dan itu jelas, saya pun merasakan. Gimana besok mau makan apa yang harus dilakukan, karena banyak sekali pembatasan-pembatasan yang harus dilakukan. Nah, pada hari ini saya ingin share tentang bagaimana Tuhan selalu menyertai kehidupan kita dan Dia selalu mencukupkan kehidupan kita. Dan saya akan beri judul tentang orang percaya nggak usah khawatir. Jadi pada hari ini saya akan sharekan tentang bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita di tengah pandemi ini. Dan sebelumnya mari kita akan buka di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, mengucap syukur atas kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu terhadap kehidupan kami. Kami mengucap syukur Bapa hingga sampai saat ini Engkau berikan kami nafas, Engkau berikan kami kecukupan pemeliharaan-Mu yang sungguh luar biasa dan kasih setia-Mu yang tiada habisnya. Di tengah pandemi ini Engkau selalu sertai kami Bapa. Dan pada hari ini Bapa, kami ingin bersama-sama belajar tentang firman-Mu, kami ingin merenungi, kami ingin mengimani dan juga mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami Bapa. Engkau sertai kami di Rehat ini, kiranya bisa menjadi berkat dan kami juga bisa memberkati sesama kami melalui renungan ini. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya, apa kabar nih? Pasti baik-baik semua ya, puji nama Tuhan. Jadi apa yang sudah kita rasakan sampai saat ini? Udah hampir 2 tahun nih pandemi berjalan dan banyak hal yang kita hadapi dan kita rasakan. Mungkin Bapak Ibu yang bekerja, yang berjualan, yang di kantor dan teman-teman semua di pekerjaannya masing-masing mungkin merasakannya ya, dari harus bekerja di rumah dan harus mencari tambahan-tambahan lain dan inovasi-inovasi
penambah pemasukan yang lain. Dan kita mulai merasakan, aduh gimana ya buat besok, apakah cukup ataukah tidak. Tetapi jangan khawatir Bapak Ibu Saudara, saya sekali lagi, saya ambil ayat firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 33 sampai ke 34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, amin Bapak Ibu. Di dalam ayat ini, sebelum kita mendapatkan apa yang kita mau, Tuhan berbicara bagaimana kita harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dengan apa? Ya dengan kita rajin setia di dalam kebaktian kita, di dalam doa-doa kita yang selalu kita laksanakan setiap minggunya di hari Rabu, bahkan setiap hari, setiap malam. Doa malam kita yang sudah kita lakukan ya Bapak Ibu. Siapa yang mungkin bolong-bolong? Saya pun pernah bolong-bolong, tetapi tidak masalah. Yang penting kita selalu ingat bahwa kita harus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Agar apa? Agar apa yang kita khawatirkan, Tuhan akan cukupkan, Tuhan akan tutupi. Tenang saja, ketika kamu mencari kebenaran, kamu mencari apa yang terbaik melalui firman Tuhan, Tuhan akan berikan, Tuhan akan cukupkan. Dan di situ rasa khawatir kita akan perlahan-lahan Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan hilangkan bahkan. Bahkan saat kita menjalani kehidupan saat ini, di tengah pandemi ini pun, kita akan dilihat orang, kok kamu kayaknya happy-happy aja sih, kok kamu kelihatan sukacita terus setiap harinya. Ya karena apa? Karena kita terus mengimani firman Tuhan yang sudah kita ajarkan, yang akan kita teladani dari Tuhan Yesus. Bagaimana kita mencari kerajaan Allah, kita mencari kebenaran-kebenarannya, sehingga apa yang kita mau, apa yang kita butuhkan, pasti Tuhan akan cukupkan. Begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya pun sering merasa seperti itu. Jadi besok apa yang harus saya lakukan, apa yang bisa saya lakukan untuk mencukupkan setiap kebutuhan sehari-hari. Jadi saya terus bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya perbuat sehingga besok itu saya masih bisa terus ibaratnya ya dapur terus mengepul ya, kayak gitu. Tetapi ya Tuhan sediakan karena saya memegang teguh bahwa Tuhan Yesus pasti cukupkan. Ya melalui orang-orang yang saya kasihi, banyak orang-orang yang selalu melalui mereka Tuhan memakai mereka untuk menjadi berkat buat saya. Bagaimana saya bisa terus melanjutkan kehidupan saya. Banyak sekali orang-orang yang membantu saya. Jujur, kehidupan saya dicukupkan dan kekhawatiran saya diatasi karena apa? Tuhan memakai orang-orang untuk menolong saya, membentuk saya. Jadi saya pribadi mulai perlahan-lahan, oh ya nggak perlu khawatir. Tuhan pasti akan cukupkan. Tuhan pasti akan sediakan apapun yang kita butuhkan Bapak Ibu Saudara. Jadi kita sebagai orang percaya sudah cukup berpegang teguh. Percaya Tuhan pasti akan menutupi segala kekhawatiran kita. Tuhan akan membalutnya, bahkan kita tidak akan pernah merasa, waduh gimana ya besok, aduh gimana ya besok. Secara manusiawi itu hal yang wajar. Wah khawatir nih, gimana nih. Tapi harus ingat, kita lari kepada siapa? Kita mengadu kepada siapa? Tuhan Yesus. Tapi jangan lupa, tidak hanya mengadu saja, tetapi kita harus mengimani, kita harus mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka apa? Tuhan akan memberikan, menambahkan semuanya itu kepada kita. Amin. Lalu di sini dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri.
kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi kita tidak perlu tenggelam di dalam rasa takut kita, rasa khawatir kita yang begitu dalam, karena itu akan menjadi sebuah batu sandungan yang kelihatannya awalnya kecil, tapi lama-lama seperti bola salju. Rasanya waduh, aduh kok begini banget ya Tuhan, aduh begini banget. Besok harinya kita masih mengingat yang kemarin-kemarin. Ya kita akan terus terpuruk, kita akan melihat ke bawah terus. Karena apa? Beban itu kita terus rasakan, kita terus khawatir itu terus ada di pikiran kita. Kita merasakan khawatir terus. Ya kita mau bagaimana melihat Tuhan? Mau bagaimana Tuhan sudah, ini anakku, ini saya sediakan kepadamu segala apa yang kamu butuhkan. Sudah, jangan khawatir. Intinya itu, percaya siapa yang empunya, Tuhan Yesus Kristus. Jadi dia akan menutupi segala kesakitan kita, segala kesedihan kita dengan apa? Ya kita percaya. Kita terus mengimani, kita terus menghidupi firman Tuhan ini. Saya pun masih terus bergumul dan berjuang dengan bagaimana caranya mengimani, menghidupi sebuah firman Tuhan. Mulai dari ayat ini saja, itu pun saya masih terus belajar. 1 hari, 2 hari, 1 minggu, wah gak khawatir sama sekali. Tapi begitu ada hal yang menimpa kita, suatu problematika, suatu permasalahan yang menimpa kita, wah itu baru rasanya, waduh, saya itu sering seperti itu, rasanya aduh berat banget nih, aduh gimana Tuhan, aduh, hanya itu di pikiran saya perlahan-lahan lupa, dan di situ Tuhan tegur saya dengan, ingat janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Cukuplah hari ini, ada problem seperti ini, bagaimana kita menghadapinya, bagaimana kita mensikapinya. Sebagai orang percaya, kita akan dilihat oleh orang-orang di luar sana bagaimana kita menyikapi segala kehidupan kita. Bagaimana kita meresponi segala permasalahan yang datang terhadap kehidupan kita. Orang-orang yang di luar kita akan melihat bagaimana, wah itu mas itu, mbak itu, ibu itu, bapak itu, kayaknya setiap hari, kok sukacita selalu mengucap syukur, selalu, wah hari ini saya cukup, hari ini Tuhan sudah cukupkan, haleluya, puji Tuhan. Itu termasuk bagian kita bagaimana mengabarkan sebuah berita baik tentang bagaimana jangan khawatir. Kok bisa sih? Ya karena saya percaya kepada siapa? Tuhan Yesus. Karena kita sudah mencari kerajaan-kerajaan surga, kerajaan Allah, dan kebenaran-kebenarannya kita sudah lakukan dengan cara apa? Membaca kitab suci, Alkitab, firman Tuhan. Ya, jadi seperti yang digalakkan di gereja kita ya Bapak Ibu Saudara, Aba ya, ayo baca Alkitab. Itu juga saya jujur baru pengalaman 1 kali selesai Aba, dan di situ manfaatnya luar biasa. Kenapa? Karena kita ketika membaca firman Tuhan dan benar-benar merenungkannya, kita akan tahu, kita akan dibukakan segala hal yang ada di dunia ini, bagaimana cara kita menyikapinya, meresponinya sebagai orang percaya. Dan yang terutama contohnya adalah sebagai orang percaya, gak usah khawatir. Gak perlu Bapak Ibu khawatir ya. Untuk saat ini tidak perlu. Karena apa? Kita punya Tuhan Yesus yang selalu mencukupkan kehidupan kita. Kita punya Tuhan Yesus yang selalu menyertai kehidupan kita. Dimanapun kita berada. Saat kita berangkat bekerja, saat kita menjalani aktivitas kita, yang bersekolah, teman-teman semuanya, yang mengerjakan sesuatu, itu Tuhan selalu menyertai kita. Makanya kita andalkan saja Tuhan. Kita sudah berusaha. Dan sisanya Tuhan yang akan dorong, Tuhan yang akan angkat.
Dan salah satu intinya adalah jangan kita khawatir. Sekali lagi, sebagai orang percaya, kita nggak perlu khawatir. Begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi mari kita terus meresapi segala firman Tuhan dan kita coba lakukan di dalam kehidupan kita. Sedikit demi sedikit nanti akan terbiasa. Ya. Jadi tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita mencari kebenaran firman Tuhan, perlahan-lahan Tuhan akan cukupkan. Banyak sekali kesaksian-kesaksian yang saya dengar dari Bapak Ibu Saudara, jemaat-jemaat, bagaimana Tuhan menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan itu menjadi berkat buat saya. Oh, ternyata dengan mengimani firman Tuhan, dengan tetap percaya, cukup percaya saja, dan berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dengar-dengaran dengan Tuhan, selalu berdoa, semuanya pelan-pelan akan ditambahkan dan dicukupkan. Apa yang kita mau, Tuhan kasih. Apa yang kita harapkan, Tuhan kasih. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu Saudara yang bisa saya sharekan agar kita sebagai orang percaya nggak usah khawatir. Karena apa? Tuhan akan terus menyediakan segala apa yang kita perlukan. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita resapi dan kita aplikasikan firman ini di dalam kehidupan kita perlahan demi perlahan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami ucap syukur atas kasih karunia-Mu untuk hari ini. Engkau sudah memberikan kami pelajaran yang sungguh luar biasa. Bagaimana Engkau mengajarkan kami, terus menekankan kami untuk tidak khawatir akan hari esok. Karena Tuhan yang memiliki segalanya, Tuhan yang mempunyai, Tuhan yang akan menyediakan bagi kami. Dan kami ingin terus Tuhan mencari seluruh kebenaran firman-Mu. Kami ingin menghidupi firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya pimpin kami, pimpin anak-anak-Mu di dalam setiap kehidupan kami, agar kami bisa terus menghidupi firman Tuhan dan terus taat kepadamu, berpegang kepadamu, sehingga kami tidak perlu khawatir lagi. Terima kasih Bapa, kami serahkan diri kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai jumpa di rehat-rehat yang akan datang. Dan terus jaga kesehatan, tetap sehat dan tetap semangat. Salam sehat, God bless you all. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia,